Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita saatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Ini Masya Allah dari Julio _Prasetyo. Ini mohon kesediaannya guruku Al-Ustadz Abil Ghifran. Ini sengaja kita pilihkan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini ya. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan guru tentang orang yang berbuat dosa? Namun ia insecure ya, tidak akan diampuni. Jadi dia nggak yakin akan diampuni. Jadi dia terus melakukan dosanya. Baik silakan guru. Terima kasih Mas Julio atas pertanyaan yang begitu bagus sekali. Banyak orang yang kadang suka berpikir, udahlah daripada gua ibadah belum tentu diterima. Sekalian aja deh terusin dosanya, bablas. Ini bisa jadi karakter. Kebiasaan manusia itu sendiri cenderung memang lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya begini, dia dikasih kelengkapan oleh Allah mata, kesempurnaan tubuh, kenikmatan dunia, ya Mia, gemerlapnya dunia dan segalanya yang Allah menjadikan dirinya sebagai fasilitas, tapi ternyata itu menjadikan tipu daya buat dia. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatun walahum azabun azim. Begitu ngerinya ayat ini. Kenapa? Karena masih hidup saja manusia itu sudah diazab oleh Allah. Bayangin Mi, masih hidup sudah diazab oleh Allah. Siapa kategori manusia ini? Ternyata mereka yang ketika berjalan diberikan mata, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, diberikan kaki, diberikan batin, diberikan segalanya. Tapi maaf, semua yang dimilikinya tidak bisa membuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang yang dia punya kelengkapan kaki, tapi anehnya sepanjang dia hidup kakinya nggak pernah ngelangkain ke masjid. Ada yang begitu? Ada. Bu? Ya. Bu? Ya. Ada nggak suami ibu itu rumah dekat masjid, itu laki nggak pernah jamaah, ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Banyak no. Ya, hati-hati. Boleh jadi itu azab dari Allah. Ke pasar bisa Mi. Iya. Jalan-jalan bisa. Ke mall bisa, kerja bisa. Kok kenapa giliran ke masjid ntar aja? Banyak itu. Mana orangnya? Ada. Nah, ketika ke masjid, ketika ibadah, ketika melakukan kebaikan, nggak bisa. Tanyakan kepada diri kita, apa Allah nggak ridho kalau kita sholat jamaah? Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dikasih harta banyak. Apa Allah nggak ridho kalau harta ini nggak dipakai buat nyumbang? Kita dikasih mata, apa Allah nggak ridho mata ini nggak bisa melihat Al-Quran? Kita dikasih mulut, apa Allah nggak ridho mulut ini buat baca Quran? Tapi selama hidup nggak pernah baca Quran. Ya Rob, ini azab yang nyata bagi manusia yang mereka selalu berbuat dalam kemaksiatan. Makanya ini yang harus kita tafakuri. Ini yang harus kita pikirin. Apa Allah enggak ridho dengan kehidupan yang diberikan kepada kita. Sehingga mudah-mudahan ayo mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, mumpung ada hidayah. Belum tentu semua itu ada buat kita. Jangan pernah berpikir begini, ntar aja deh kalau udah tua baru sholat. Kan ada yang begitu ngomong, ada nggak? Iya. Ada yang begitu Bu? Ada. Mana orangnya? No, banyak banget ya. Ntar aja dah kalau udah kaya baru sholat. Ada yang begitu ada? Ada. Ntar aja dah kalau udah nikah baru gue ibadah. Ada yang begitu ada? Ada. Jangan nunggu nanti. Kematian itu di depan mata. Kesempatan tidak datang dua kali. Maka ayo kita raih kesempatan ini untuk mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Aduh ya Allah guru nih kalau misalnya kita simak benar-benar nih dalam buat kita semuanya ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Naudzubillahi min dzalik. Ustazah udah siap belum nih? Kita kasih kesempatan buat yang di studio aja ya. Iya. Iya, kasihan nih udah pada nyampe sini. Umi ada yang mau ditanyain apa kagak? Ada ya. Sebutin namanya siapa, tinggalnya di mana. Yuk silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Butini dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Tanjung Priuk. Alhamdulillah. Mau bertanya Bu Ustazah, apakah benar kalau hutang diikhlaskan lebih berbahaya karena menghambat kita di akhirat? Tolong mohon pencerahannya Bu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya skincare kali ya. Aduh, LED. Ya, ini kadang-kadang tapi aku agak nyimak nih. Yeah. Karena untuk menembus ikhlas tuh nggak gampang. Gak gampang. Jadi kadang-kadang iya udah gue ikhlasin utang lo, tapi gitu di sini kan. Oh. Iya kan. Nah itu bisa nggak sih menghambat kita nanti di akhirat? Ikhlas di mulut, di hati belum tentu. Belum tentu. Iya. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Alhamdulillah ya mudah-mudahan husnul soal nisful ilmi. Yang namanya pertanyaan yang bagus adalah setengah daripada ilmu. Dengan Bunda bertanya, jadi kita ingat lagi itu ya pelajaran-pelajaran kita benar. zaman pesantren dulu, zaman Iya, kita iya. sekolah. Ya Bang Ali ya? Iya benar. Jadi Aduh. pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya hutang, tetap memang di dalam surat Al-Baqarah 282 kita harus catat. Idza tadayantum bidainin faktubuha. Kalau kita utang piutang harus nyatat. Yang kedua, kalau memang kita yang namanya bisa ganti, kita ganti. Zolim hukumnya kalau kita sebenarnya punya yang namanya duit atau punya yang namanya hutang itu zolim kalau kita mampu tapi nggak mau ganti. Apalagi bilangnya seperti tadi yang saya ucapkan di awal, dia mah orang mampu ini nggak diganti juga kagak rugi dia mah, gitu kan. Nah ini nauzubillah ini namanya zolim, mengurangi hak orang lain, intikosul hak. Bagaimanapun juga dikit banyak itu adalah utang. Yang ketiga, kalaupun tidak bisa yang namanya kita bisa cash tadi Al-Baqarah 280 ya kan fanazirotin ila maisaroh, maka tunggu sampai dia mudah untuk menyicilnya. Tiba-tiba kita merasa gini, ya udahlah diikhlasin aja. Kalau udah ada kalimat udahlah adalah itu belum ikhlas. Ya udahlah itu kan yang namanya orang itu terpaksa. Daripada orang ini ikhlasnya terpaksa, mendingan kita yang punya niat untuk membayarnya. Karena barang siapa yang berniat untuk yang namanya memberikan kewajiban, Allah akan mudahkan. Benar gak guru? Pernah gak kita merasa gini, ya Allah gue kayaknya gak ada duit nih buat bayar SPP anak-anak. Tapi ketika kita niat kepada Allah, ya Allah ini anak mau bayar SPP, mau bayaran, ada aja itu jalan keluar. Karena niat kita kepada Allah, pasti Allah titipin yang namanya anak, pasti dikasih rezekinya. Ya gak Bu? Ya masalahnya nih kadang-kadang titipan Allah udah nyampe sama kita. Ibu yang beli seragam. Bukan buat ber-SPP berseragam ya kan. Akhirnya utang deh tuh sama sekolahan misalnya ya enggak. Ada kayak begitu. Iya benar. Seperti Mintanya apa ntar udah dikasih dibuat apa Oh ya. iya. benar-benar. Siapa tahu aja mama ya. Gitu. Ada yang kayak begitu kalau kata guru kita. Ada. Ada. Tunjuk tangan. No Tunjuk orangnya. tangan. Gitu ya. Jadi yang namanya kita seperti ini bisa berbahaya. Karena keikhlasan itu kita tidak tahu, hanya kita dan Allah yang tahu. Oh dia ikhlas ini, belum tentu di mulut ikhlas, di hati kagak. Dan yang selanjutnya adalah apa pemirsa? Saya bukan yang namanya marah-marah. Kita ini memberikan yang namanya semangat. Ngutangnya semangat, bayarnya semangat. Jangan ngutangnya semangat, bayarnya gak semangat. Kadang gini sih Bang Ali nih, maaf nih guru nih. Kadang kita ini ketika berbuat kebaikan, nih kamu yang ngasih kamu harus ikhlas dong. Ya kan? Kalau kamu memberi itu harus ikhlas. Ingat pemirsa, maaf banget. Dalam surat At-Taubah ayat 58, tidak hanya pemberi yang disuruh ikhlas. Yang dikasih ini juga ikhlas gak? Kadang di dalam surat At-Taubah ayat 58 dinyatakan apa? Ada orang yalmizuka ya, yang menghina kamu minasodakot yang masalah pemberian. Jika diberi mereka redo. Wah gue dikasih utang nih. Wah baik banget nih Bang Ali. Tapi ketika mereka tidak dikasih, hum yashotun, mereka nyolot di hati. Jadi jangan yang namanya yang memberi aja suruh ikhlas. Yang namanya kita pun yang minjem duit juga harus ikhlas. Apa ikhlasnya? Ganti. Enak aja yang disuruh ikhlas yang ngasih doang. Kita pun yang terima ganti, kenapa? Jangan yashotun. Kalau dikasih terima kasih, nggak dikasih jangan marah. Karena apa? Laukana jika mereka itu yang namanya berserah diri kepada Allah. Hasbunallah, cukuplah Allah pemberi kami. Maka itu tauhid yang baik. Gitu, jangan kita doang yang ngasih disuruh ikhlas. Belajar juga yang dikasih ini ikhlas dong. Iya. Enak Iya, aja. ya Allah Bikin sabar kita Ustazah ngomong. habis. Kebawa marah. Gara-gara tambang. Semangat Oh iya, itu ya Masya Allah ya. Baik cukup ya Bunda ya.
Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita masuk ke dalam segmen khusus nanti yang ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.